Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa tubu ilaina wa ta'ala nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa hasanatan suki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam iftira'a mawdati wa talaba thawabi. Amma ba'du. Masih kita dalam pembahasan adab-adab bersahabat di dalam kitab terjemah Bidayatul Hidayah di halaman 194 yang ke-15 ya. Mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabat itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Kemudian yang ke-16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah daripada kematian sahabatnya. Jadi ini adab kita bersahabat adalah mendoakan. Doa adalah at-talab, permohonan, permintaan. Ya, jadi doa ini silahul mukminin. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Ya. Kalau senjata kan banyak. Nah, tapi orang beriman ini punya senjata. Senjatanya itu adalah doa. Dan hidup kita ini semuanya itu tidak lepas daripada doa. Tidak lepas daripada doa. Sampai dari bangun tidur kita sampai ke tidur kita lagi, itu semuanya tidak lepas daripada doa. Coba kita bangun tidur. Doa. Apa doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian lagi setelah bangun tidur, ya, kita mandikah? Ya, disebutkan kan bahwa mandi sebelum waktu masuk waktu subuh itu sangat bagus sekali. Ya. Coba tanya anak-anak pesantren. Coba tanya Nuwai. Itu kalau tidur kalau bangun tidur habis bangun tidur itu cepat-cepat jam 4 itu sudah mandi. Anu guru dingin. Ya, risiko anak pondok itu nggak tahu dingin, nggak tahu panas. Ya, pokoknya kalau sudah jam 4 atau sudah waktunya mandi. Kan coba. Ya. Mandi. Nah, itu jam pagi itu bagus sekali. Subuh itu bagus sekali. Nah, itu pun setelah kita mandi, setelah kita doa lagi, bermunajat kepada Allah. Sampai dikatakan Allah itu turun ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Allah Subhanahu wa taala mencari apakah ada hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang memohon ampun, hal min talibin, apakah ada orang yang minta. Allah cari. Oh iya, betul ini. Ada orang yang minta sama Allah. Oh ini ada yang mohon ampun. Oh ini betul ada yang mohon taubat. Maka Allah pun akan memberikan apa yang diminta. Itu doa, munajat. Ya. Itulah namanya silahul mu'min. Belum lagi habis sholat, sebelum subuh. Ya. Apa doanya? Ya. Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan saya cahaya. Saya lihat tadi, masya Allah. Ulidal huda fal kainatu diya. Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fal kainatu diya. Semua alam, al kainat adalah alam. Itu diya adalah bercahaya. Masya Allah. Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan saya ini bercahaya. Apalagi kayak takwim tadi bersair disorot kamera, bercahaya. Kenapa? Karena di atasnya ada lampu sorot, ya kan, bercahaya. Nah, ini tidak usah kita minta sama Allah, Allahumma ja'alni nuran fi basari, ya Allah jadikan cahaya di mataku.
waj'alni nuran fi sam'i, ya Allah jadikan cahaya di telingaku. Waj'alni nuran fi badani, ya Allah jadikan cahaya di badanku, di tubuhku. Waj'alni nuran fi aidina waj'alni nuran fi aymanina wa syamai. Itu semuanya minta supaya kita ini dijadikan cahaya. Ini anak muda nih, ya kan? Ya. Lazimkan doa ini. Tapi anak muda ini susah bangun subuh, ya kan? Ini penting sekali nih doa ini diajarkan di dalam kitab Khulasah Madat itu. Allahumma ja'alni nuran baina, Allahumma ja'alni nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi fi apa namanya fi badani, dan semuanya itu nuran, cahaya. Ya, mudah-mudahan ya bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ini penting. Jadi memang wajah kita itu bercahaya. Ya, jadi kita memandang orang yang bercahaya itu beda. Ada yang mana dia itu cahayanya kadang-kadang. Nah, maka kita melihat itu kayak membosankan sekali melihat wajahnya. Sampai dikatakan kalau bahasa Banjar itu membari muar. Tahu membari muar? Apa Pak Haji? Muar itu apa? Jengkel, muyak lah pokoknya. Ini aja muhanya, ini aja wajahnya, ya kan? Ini aja, pokoknya sudah jengkel dia ngelihat wajahnya. Nah, ini kenapa? Karena dia itu tidak ada cahaya di wajahnya itu. Tidak ada cahaya di wajahnya. Sampai ini Nabiullah Yusuf, Pak Haji, Nabiullah Yusuf kan adalah orang atau nabi yang paling tampan. Mungkin Pak Haji mungkin kurang lebih aja lah ketampanan beliau. Nah, ini Nabiullah Yusuf ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketampanan dari Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya Nabiullah Yusuf, maka Allah pun mencerminkan, Allah menzahirkan akan ketampanan itu di dalam diri Nabiullah Yusuf. Ketika di dalam wa id qala Yusufu li abihi, di dalam mimpinya Nabiullah Yusuf, beliau menceritakan akan cerita atau akan mimpi itu kepada ayah beliau. Wa qala Yusufu li abihi ya abati, wahai ayah, wahai abah, apalagi wahai pak, apalagi ya, wahai puang, ya abati. Apa mimpinya? Nabiullah Yusuf mengatakan, inni ra'aitu, wahai ayah, aku malam tadi bermimpi. Apa mimpinya? Ra'aitu ahada asyar kaukaban, aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku lihat mereka tadi, bintang-bintang tadi, matahari tadi, dan bulan itu li bagi aku, sajidin, tunduk kepada aku. Kalau sudah bulan, bintang, dan matahari tunduk kepada Nabi Yusuf, maka semuanya itu pun cahaya. Matahari pun kalah. Ya, kenapa? Karena ada di dalam tunduknya mereka itu di dalam Nabi Yusuf. Coba, masya Allah. Nah, ini yang mana ketika Nabiullah Yusuf itu, beliau ini dilihat sama istri daripada seorang pembesar di dalam kerajaan itu, sampai menjadi fitnah. Nah, sehingga istri ini pun ingin memperlihatkan bahwa Nabiullah Yusuf ini memang tampan. Maka ketika itu Nabiullah Yusuf disuruh untuk berjalan. Ketika ini dibuat undangan. Jadi majelis itu adalah majelis yang ibu-ibu, dikumpulkan ibu-ibu, kemudian disajikan buah-buahan yang mana buah itu perlu dikupas pakai pisau.
Ya, kalau dikupas pakai pisau. Nah, dikupas pakai pisau ini waktu itu ibu-ibu itu walamma ra'ina, ketika mereka itu melihat akan Nabilah Yusuf berjalan di muka mereka, itu ketika mereka itu mengupas akan buah. Wa qata'na aydiyahunna, dan mereka pun memotong. Kenapa? Karena kagum, takjub. Oh, Masya Allah, tampannya siapa di sini? Kang Khairul. Oh, Masya Allah, tampannya Mas Imam, pakai baju baru, Masya Allah, kan? Ya kan? Itu apa namanya, kegantengan itu menakjubkan para ibu-ibu, sehingga ibu-ibu ini pun memotong tangannya, artinya jari-jari, disebutkan aidiyahunna itu jari apa berdarah. Masya Allah, mahadha illa malakun karim. Ini apakah ini malaikat atau apakah ini manusia, saking tampannya itu. Nah, inilah cahaya itu, cahaya yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf daripada cahaya dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cahaya. Nah, ini para habaib kita, Habib Basit, beliau adalah darah yang datang dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tubuh beliau para habaib itu, di dalam tubuh mereka ini ada darah yang mulia, ada sesuatu yang mulia di dalam tubuh mereka ini yang mengalir di dalam tubuh itu. Maka kemuliaan itu pun akan ada di dalam zuriyah-zuriyahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai hum amanul ardi paddakiri. Mereka adalah pengaman bumi yang ada di muka bumi ini. Coba, itulah ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah alhamdulillah majelis kita hadir seorang Habib dan juga para Habib yang lain. Mudah-mudahan majelis kita ini tambah berkah dan juga berkah untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Amin Allahumma amin. Nah inilah, nah ini yang banyak yang apa namanya, ayat mahabbah guru. Nah, ayat mahabbah ini qala Yusuf li abi ya abadi, banyak yang memakai. Apalagi Pak Haji Ustaz memakai, Masya Allah. Mau turun qala Yusuf li abi ya abadi ini kata hada syaqqa banu syamsa qama qaituni sajidin. Iya kan? Nah, itu artinya setiap ayat ini ada hikmah, ada mempunyai daripada manfaat. Ya. Kita itu kalau kita kaji di dalam ilmu Al-Quran itu, setiap ayat yang Allah turunkan itu memberikan aura yang negatif, aura yang positif kepada kita, sehingga yang negatif itu akan hilang. Sehingga penyakit yang Allah turunkan di dalam diri kita ini bisa dihilangkan dengan ruqyah. Dan ruqyah itu memakai kalimat-kalimat thayyibah, apakah itu dengan zikir atau dengan kalimat Al-Qur'an. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang jomblo ini mudah-mudahan dapat jodohnya. Amin Allahumma amin. Suara Nabilah Daud, rupa Nabilah Yusuf. Coba. Ya, kayak Oma kan, kayak kembarannya Mas Imam, ya bajunya sama kurang lebih lah, ya kan 11-12 kan, ya. Nah, itu apa namanya, di dalam itu maka kita akan dapat sebuah, akan ada di situ akan satu doa yang sangat-sangat hebat sekali, dengan mana doa ini adalah doa Nabilah Yusuf. Ya. Nah, disinilah kita saling berdoa, karena doa ini adalah silahul mukminin. Sampai di dalam kita berdoa itu jangan lupakan akan orang yang kita cintai. Nah, sehingga disinilah mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah daripada kematian. Jadi bukan cuma kita waktu sahabat kita hidup kita menghubungi,
sahabat itu. Tapi setelah meninggal pun keluarga daripada sahabat kita itu kita perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Ya kan? Nah, apalagi kita ini punya sahabat misalnya antara guru dengan murid. Nah, maka guru dan murid ini itu hubungannya itu lebih daripada sahabat. Lebih daripada sahabat. Maka hubungan keluarga ini bukan cuma waktu hidup saja, tapi setelah meninggal guru itu pun akan terjalin hubungan, dan hubungan itu disambung dengan keluarga beliau. Ya, itu. Jadi itulah namanya kecintaan. Ya. Kemudian jangan suka memberatkan sahabatnya dengan beban dan tanggung jawab, bahkan hendaklah ia meringankan daripadanya supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. Gini ya. Jadi di dalam satu perkataan bahwa orang yang mana dimudahkan, innamal usri yusra. Allah mengatakan bahwa orang yang kesulitan itu pasti dapat kemudahan, apapun itu bentuknya. Dan kemudahan ini itu Allah berikan kepada kita tanpa kita sangka. Kemudahan ini Allah berikan tanpa kita sangka. Sampai dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakalan memberikan satu beban kecuali dia mampu. Anu guru, saya ini kok lama nggak nikah. Berarti Allah tahu bahwa dia tahan untuk menjomblo, ya kan? Ya kan? Berarti Allah tahu dia tahan menjomblo. Ya. Kalau dia tidak tahan, maka Allah akan cepatkan dia menikah. Ya, itu. Tapi juga ya mungkin dari segi uang panainya belum terkumpul mungkin ya kan. Tapi Allah tahu itu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah. Dan itu pun beban apapun yang kita alami itu akan menjadi mudah kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu guru kita usaha, ya usaha, tapi usaha itu adalah ujungnya pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya tidak setuju bahwa usaha hasil itu tidak mendustai usaha. Hasil itu tidak mendustai usaha. Banyak orang yang sudah berusaha tapi tidak menghasilkan yang memuaskan. Tapi banyak orang yang dia sekedarnya berusaha tapi dia memuaskan. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya usaha itu tidak 100% akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Tapi usaha disertai dengan tawakal kita kepada Allah, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik buat kita. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada satu saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah pedang terhunus, artinya sudah akan dipenggal kepala Rasulullah. Maka kata orang ini yang ingin membunuh Nabi, siapa yang akan melindungi kamu ya Muhammad? Coba kita bayangkan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang tidak bisa kita melawan lagi, dalam keadaan yang sudah senjata sudah sedikit lagi sampai ke leher, ditanya lagi siapa yang akan menjaga engkau, siapa yang akan menyelamatkan engkau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah. Ya, kalau saya teriak tadi mungkin kaget kan Asep. Allah. Dengan teriakan Rasulullah menyebut akan nama Allah, seketika itu tangan yang memegang akan pedang ini yang sudah siap untuk memenggal akan leher Rasulullah itu bergetar.
dan pedang itu pun jatuh di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah mengambil pedang itu dan bertanya, siapa yang akan melindungi engkau daripada pedang? Maka tidak ada jawaban keluar daripada mulut musuh ini. Ya, maka langsung ketika itu langsung terucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Coba. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di kota Taif, Rasulullah itu dilempari akan bebatuan. Yang satu mengatakan itu Rasulullah ada di situ, dilempar. Sampai ada satu pohon mengatakan itu Rasulullah ada di situ. Mencoba saking Rasulullah pada saat itu tersudut, saking Rasulullah pada saat itu sudah teraniaya, maka tersandarlah Rasulullah di satu pohon yang miliknya orang Yahudi. Tersandar karena sudah menahan sakit sampai gigi beliau ini sudah patah, sampai keluar darah yang dari mulut beliau ini sudah keluaran. Beliau nggak tahan lagi, tersandar beliau di pohon itu. Kemudian malaikatul jibal, malaikat gunung ini pun datang sama Rasulullah. Malaikat Jibal ini mengatakan, ya wahai Rasulullah, izinkan kepada aku. Apabila engkau izinkan, aku akan angkat gunung ini dan aku tumpahkan gunung ini kepada orang yang menyakiti akan hatimu. Ya. Saking tidak tahannya malaikat gunung ini melihat Rasulullah dianiaya oleh orang. Kata malaikat Jibal, ya Rasulullah, adzinli, berikan izin kepadaku, aku akan angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, seandainya Rasulullah itu emosi, iya, angkat gunung, lempar aja itu gunung, apa lempar aja gunung untuk orang itu. Kalau kita, ya kan, mampus lu, kasain lu, ya. Kalau Rasulullah enggak, ya, Rasulullah la'alla ayyakhudhu min sulbihim may ya'budullah atau kama qala. Kata Rasulullah, mudah-mudahan harapan saya nanti akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka akan orang yang menyembah akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba Rasulullah teraniaya, sudah tersudut, sudah berdarah, sudah sakit, sudah ada orang yang membantu ingin membalaskan akan rasa sakit itu. Ada malaikat Jibal yang datang sudah bersama Rasulullah untuk membalaskan akan sakit itu, tapi Rasulullah tidak. Ya, seandainya kita itu sudah habis, ya, pokoknya nggak tersisa lagi, ya kan, sampai ke tahi cicaknya juga di anunya, ya. Masya Allah, ya, Rasulullah bro, ya, nggak sama kita ini siapa, emosi kita, ya kan, dikit-dikit kita, itu, ya, baru dengar kena, jatuh naik sepeda, itu sebab dia sakit di hati saya itu, nanti tambah patah lagi sepedanya. Coba kita, ya. Rasulullah enggak, Rasulullah disakiti, didoakan. Apa yang keluar daripada doa beliau ini? Terbukti ada sahabat beliau yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini bapak beliau siapa? Bapak beliau adalah Abu Jahal. Kenal Abu Jahal, Kang Hairun? Nggak kenal ya, sama kita nggak kenal juga, cuma tahu ya. Jangan sampai kenalan kita sama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini adalah sahabatnya Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah. Dan dimanapun Rasulullah itu ada Ikrimah. Coba. Sahabat yang lahir daripada orang yang memusuhi Nabi. Sahabat yang lahir daripada orang yang membenci Nabi. Coba. Ya, inilah itu Rasulullah SAW sangat cinta beliau kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada satu saat nanti di hari Yaumul Qiyamah,
ada seorang yang mana meminta syafaat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, isfa'li, berikan syafaat kepada aku ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Man anta, siapa engkau? Coba kita ini datang sama Pak Haji Husnul, ketok pintu, dibukakan sudah pintu. Pak Haji Husnul, apa kabar? Siapa kamu? Coba Pak Kang Hairul, diucapin siapa kamu? Langsung ya, langsung perasaan kita tuh, kita sudah kenal, sudah tahu, tapi yang diucap oleh Pak Haji Husnul kepada kita, siapa kamu? Ini yang Rasulullah SAW ketika itu kita minta tolong, isfa'li ya Rasulullah, berikan syafaat kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, siapa engkau? Siapa engkau? Maka orang ini pun, ya Rasulullah, apakah engkau ini adalah Nabi yang sangat kenal kepada umatmu? Betul, saya adalah orang yang sangat kenal sama umatku. Tapi siapa engkau? Ditanya, sedangkan ini yang minta syafaatnya adalah umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah orang yang mana dia itu menjauh daripada Nabi. Dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Dia tidak memperbanyak mengucapkan nama Nabi di dalam lisannya. Ya, di dalam lisannya, sehingga inilah yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita ingin tempat kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah janji Rasulullah, man aqrabukum ilayya majlisan, kata Rasulullah, paling dekat kalian kepadaku nanti tempat duduknya, aktsarukum ilayya sholatan, paling banyak kalian membaca sholawat kepada aku. Ya, paling banyak membaca sholawat kepada aku. Nah, ini yang anehnya. Walaupun syafaat ini itu siapapun orangnya akan Rasulullah berikan. Sampai dikatakan di dalam satu syair, di dalam manunya, semua umat datang kepada para nabinya. Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, ya Nabiullah Musa, berikan syafaat. Saya tidak layak untuk memberi syafaat. Datang kepada Nabi Isa, sama juga. Datang kepada Nabi Nabi yang lain, semuanya tidak sanggup. Tapi ada umat yang semuanya datang ini kepada satu nabi, dan nabi itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh baginda Nabi? Ana laha, ana laha, ana laha. Aku yang akan memberi syafaat kepada kalian. Aku yang akan memberi syafaat kepada kalian. Sampai pernah satu saat ada orang, di dalam satu riwayat ada seorang yang hitam. Orangnya hitam secara hakiki, artinya hitam itu karena dia itu tidak min ahli ibadah, bukan orang yang ahli ibadah. Nggak ada cahaya wudu sedikit pun di dalam tubuhnya, nggak ada cahaya sujud sedikit pun di dalam dahinya, nggak ada cahaya sholawat pun di dalam mulutnya, di dalam tubuhnya nggak ada cahaya. Hitam pekat. Apa bahasanya itu? Lotong. Dicari dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipelan-pelani nggak ada. Maka ya Allah, izinkan saya lagi mencari. Dicari lagi sampai ketiga kali. Maka Rasulullah pun melihat ada cahaya sedikit cahaya itu. Sedikit cahaya itu berada, cahaya itu di bawah lidahnya daripada orang yang hitam tadi nih. Di bawah sini kecil sekali. Maka disuruh buka, wahai laki-laki buka. Maka laki-laki ini membuka. Dibuka, memang ada cahaya sedikit itu, kelihatan sedikit. Maka Rasulullah pun melihat bahwa itu cahaya-cahaya menyebut nama beliau. Menyebut nama beliau. Cahaya itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma apa itu nggak terang sekali cahaya itu.
Maka Rasulullah pun bertanya di dalam riwayat ini, ya, apa yang engkau lakukan sehingga tidak ada cahaya pun sedikit pun dalam diri engkau? Maka orang laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak ada cahaya. Memang saya itu tidak ahli ibadah, nggak pernah sholat, wudu nggak pernah, ibadah lain nggak pernah. Cuma kenapa kamu ada cahaya kecil itu, sedikit cahaya itu ada di dalam lidah engkau ini? Maka dia menceritakan, waktu itu saya mau nikah, ya, saya mau nikah. Kemudian saya disuruh penghulu, tahu penghulu? Kang Hairul belum tahu, ya kan? Ya, Kang Udin mungkin tahu, karena 2 kali sudah, ya. Ya. Penghulu menyuruh saya untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka aku pun mengucap kalimat Muhammad Rasulullah. Setelah itu, setelah nikah, gak ada lagi ibadah yang kulakukan, cuma satu. Tapi apa tanggapan Rasulullah? Aku akan memberikan syafaat kepada engkau. Aku akan memberi syafaat kepada engkau. Cuma sekali, Haji, sekali aja ini selawat diberikan syafaat kepada baginda Nabi. Nabi yang memberi syafaat. Tapi janganlah, masa cuma 1 kali aja. hidup 24 jam sehari semalam cuma sekali aja, sampai umur 20, 40, 30 bacanya selawat cuma sekali. Ya Allah, rugi sekali, ya. Jadi jangan, itu cuma artinya syafaat Nabi itu kepada siapapun. Sampai katakan min ahlil kabair min ummati, sampai kata Nabi orang yang ahli maksiat, yang maksiatnya itu adalah dosa besar, aku akan memberi syafaat. Sampai segitunya Nabi. Tapi kita harus kenalkan diri kita kepada Nabi. Jangan kita diamkan saja, kita baca selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada seorang ibu-ibu, pada satu saat mengadu kepada kiai, nangis. Apa keluhannya sampai menangis? Apakah nggak punya uang? Enggak. Ibu ini ngadu itu bukan karena nggak ada uang. Atau ibu-ibu ini datang kepada kiai ini menangis apa? Karena suaminya kawin lagi, nangis, ya kan? Bukan itu. Apa? Ibu ini menangis sebab dia itu malam tadi tidak bermimpi akan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wahai kiai, aku menangis ya kiai, aku ini 1 malam gak melihat akan Rasulullah. Setiap malam aku melihat wajah Rasulullah. Kata kiai, setiap malam kan? Iya. Sedangkan malam tadi aku tidak melihat akan wajah Rasulullah. Coba menangis, kita nggak pernah melihat wajah Rasulullah, nggak nangis sampai ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun melihat wajah Rasulullah, nggak pernah nangis, ya. Tapi kalau kita ngelihat nggak ngelihat FF itu, nah, hafal ya, itu masya Allah, asa dunia ini nggak ada artinya. Sampai anak itu ini HP main, ya, dan saking kita itu mengajari anak kita cinta sama mereka, ya. Tapi bagaimana mengajari cinta anak itu kepada nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedikit sekali daripada orang tua itu mengajarkan kepada anaknya mencintai Nabi. Dari saat inilah, dari kita ini yang hadir di sini, dari yang tempat ini, kita pulang dari sini, kita ajari selawat kepada anak kita. Kita ajari mencintai Nabi. Karena alimu auladakum, ajari kepada kalian, anak-anak kalian apa?
hubbun nabi, hubbullah wa hubbun nabi, cinta kepada Allah dan cinta kepada nabinya. Ayo ajarin anak kita, ajarin anak kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lupakan Allah, jangan sampai cinta itu selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang paling penting sekali. Ya, ini yang penting sekali. Nah, Masya Allah, ada jalan yang sangat mudah sekali kita jalani, bisa sampai kepada baginda Nabi, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah. Itu adalah jalan yang diajarkan oleh guru kita, berjalan di jalan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ini penting sekali. Jalan yang ada kita di sini, ini adalah jalan yang sangat penting sekali buat kita. Maka kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ibu tadi sih apa amalannya, Kiai pun penasaran kok sampai beliau ini setiap malam bermimpi Nabi. Adakah yang di sini bermimpi Nabi? Ya, belum ya? Belum. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan sebelum kita meninggal akan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Habib Ali bin Muhammad mengatakan, ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Sampai beliau mengatakan itu setelah ba'da dam'i tajri dima'uhu, setelah air mata keluar habis nih air mata yang keluar adalah darah. Kenapa? Karena ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan doanya Habib Ali itu dikabulkan dan sampai kepada kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita perantara membaca salawat kepada Nabi dan mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa amalan ibu-ibu tadi? Amalannya apa, Bu? Yaitu adalah membaca salawat 1000 kali kah? 10.000 kali kah? Pokoknya banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hitungannya nggak ada hitungan, insya Allah ya. Untungnya ya. Salawat ini adalah jalan yang mana kita ini saat ini jalan semua tertutup. Menuju Allah itu jalan semua itu tertutup. Kenapa? Yang ada cuma satu yang akan cepat menyampaikan kita kepada Allah, itu adalah jalan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan menjadi murabbi mursyid kita. Dia akan mengarahkan salawat ini kepada kita, kepada ini jalan menuju Allah. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus. Ini yang salawat ini yang kita baca untuk membaca untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terlalu panjang kita ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita ambil manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang datang ke sini membawa hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang di sini membawa penyakit yang medis maupun non medis, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakit yang ada dalam dirinya, diganti dengan kesehatan dan keafiatan. Yang datang ke sini membawa keluhan dalam rezekinya, mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, Allah tambah lagi rezekinya, dan Allah berikan keberkahan dalam usaha dan pekerjaannya. Dan juga kita yang datang ke sini juga datang dalam kesusahan, dalam permasalahan rumah tangga, kita doakan mudah-mudahan orang yang datang ke sini membawa kesusahan dalam rumah tangganya, mudah-mudahan
Allah berikan kemudahan dalam rumah tangganya, Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia adalah hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan juga yang datang ke sini dalam keluhan anak-anaknya yang belum bisa mencintai Allah dan belum bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menanamkan rasa cinta itu di dalam hati-hati anak kita semuanya, sehingga anak kita mencintai Allah dan mencintai Nabi dan mencintai para ulama kita. Amin Allahumma amin. Dan yang penting adalah kita bisa bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita penutup doa pada Habib Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa qiyam bil jasad sayyidina Muhammad wa barakatuh fil rizqi wa taqabbal wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma amanna bi sabqatina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Nabi Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum